Teman-teman, di sini saya akan bagikan dua aplikasi pinjaman online yang aman dan sudah berizin OJK. Jadi teman-teman simak saja videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan buat teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, boleh tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya. Sorry teman-teman agak serak. Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya gitu ya. Jadi sebenarnya di Play Store itu ada banyak sekali aplikasi pinjaman online. Kenapa saya bagikan video seperti ini? Supaya teman-teman tidak terjebak gitu. Walaupun di Play Store itu ada banyak sekali aplikasi pinjaman online, tapi tidak semuanya resmi atau sudah legal, resmi OJK gitu ya. Melainkan ada banyak sekali aplikasi pinjaman online yang ilegal. Terus kenapa kalau kita udah salah install gitu, misalkan terlanjur install aplikasi yang ilegal, ya risikonya ada banyak sekali teman-teman. Salah satunya adalah teman-teman akan diteror, bahkan dihubungi kontak daruratnya. Yang kedua, tenor yang teman-teman dapatkan itu tidak seperti pinjaman online pada umumnya, terutama yang sudah berizin OJK. Tenor yang teman-teman dapatkan itu biasanya cuma 7 hari, bahkan nggak sampai 7 hari teman-teman sudah ditagih. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan bunga yang tinggi, padahal teman-teman pinjamnya cuma sedikit, bunganya hampir 2 kali lipat bahkan lebih. Contoh teman-teman pinjam 1 juta, itu terimanya nggak 1 juta utuh ya, melainkan teman-teman hanya terima 700 ribuan biasanya. Terus balikinnya 1 juta lebih, bahkan hampir 2 juta. Itu kan nggak masuk akal. Makanya teman-teman harus tonton video-video saya sebelumnya supaya teman-teman itu tahu mana aplikasi yang ilegal, mana yang sudah resmi OJK. Salah satunya ada di video ini. Jadi di video ini saya akan share dua aplikasi ya. Langsung aja tanpa banyak basa-basi kita mulai. Jadi aplikasi yang pertama adalah dari Edufund teman-teman. Nah Edufund ini sebenarnya adalah aplikasi pinjaman online yang dikhususkan untuk pendidikan. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi teman-teman itu bisa membayar biaya pendidikan, misalkan biaya kuliah, itu bisa bayar pakai ini dulu. Ya bisa dibilang kita pinjam dulu di sini gitu, tapi bayar untuk biaya kuliah gitu. Nah, nanti teman-teman bisa balikin dengan jangka waktu tertentu. Untuk aplikasinya sendiri di sini sudah diinstal oleh 10.000 orang lebih, jadi masih dikit banget ya karena memang dikhususkan untuk pendidikan, nggak untuk umum ya teman-teman. Dan ulasannya ada 79 ulasan, dikit ya. Ratingnya 3,4. Baik, apa saja yang ditawarkan dari aplikasi ini? Jadi yang ditawarkan dari aplikasi ini adalah cicilan pendidikan bisa sampai 24 bulan atau 2 tahun ya teman-teman. Lalu untuk limit yang bisa teman-teman dapatkan di sini mulai dari 500.000 sampai 70 juta rupiah. Tenor yang paling pendek yaitu 2 bulan dan yang paling panjang yaitu tadi 24 bulan. Kemudian bunganya berapa? Bunganya di sini tertulis 2% per bulan atau 24% per tahun. Jadi kalau kita lihat nih ya, sedangkan aturan OJK itu 0,3%, sebentar, 0,3% per hari. Ini adalah aturan OJK. Nah kalau kita lihat bunga dari Edufund ini 24% per tahun, kita tinggal bagi saja 365 hari. Jadi bunga perharinya ketemu 0,06%. Artinya, aplikasi Edufund masih mematuhi aturan dari OJK. Di sini ada contohnya juga, misalkan teman-teman pinjam nominal 5 juta rupiah dengan tenor 3 bulan, maka cicilan per bulannya adalah 1.766.000. Kalau kita kalikan 1.766.000 dikali berapa teman-teman? 3 bulan ya tadi tenornya. Maka total yang harus dibayar adalah 5.300.000-an. Jadi sekitar itu. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini worth it atau tidak? Terutama untuk teman-teman yang kuliah gitu ya. Apakah ini masih menjangkau pemasukan teman-teman? Atau teman-teman kuliahnya itu full dibiayai orang tua? Nah kalau mungkin yang pakai biaya sendiri, yang kuliah sambil kerja, ya silahkan dipertimbangkan kembali ya. Dengan pinjam 5 juta tenor 3 bulan, bayarnya totalnya jadi segini, apakah worth it atau tidak? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Untuk syaratnya sendiri, kalau teman-teman mau pinjam di sini, biasanya kalau aplikasi untuk pendidikan, teman-teman harus punya
kartu mahasiswa, biasanya seperti itu ya. Dan KTP juga masih wajib gitu ya. Dan kartu mahasiswa itu bukan opsi sih, tapi persyaratan yang kedua selain KTP gitu. Kita lanjut ke aplikasi yang nomor 2 ya teman-teman. Di aplikasi yang kedua ada yang namanya Bantu Saku Pinjaman Online OJK. Jadi ini dari PT Smartech Teknologi Indonesia. Aplikasi ini sudah diinstal oleh 10 juta orang lebih, jadi sudah cukup gede dengan rating 4,8 dan 1,54 juta ulasan. Wow. Nah, apa saja yang ditawarkan dari produk ini? Kalau Bantu Saku ini teman-teman semuanya umum ini ya, bisa pinjam di aplikasi ini. Kalau untuk yang ditawarkan dari pinjaman ini adalah pinjaman uang tunai online, limitnya mulai dari 1 juta sampai 20 juta. Dengan tenor yang paling pendek itu 3 bulan dan yang paling panjang 180 hari. Itu berapa bulan teman-teman? 180 hari itu 6 bulan ya. Kemudian untuk bunganya di sini 36% per tahun. Kita ulangi lagi tadi, aturan OJK adalah bunga dari fintech itu bunganya maksimal 0,3% per hari. Sedangkan ini bunganya 36% per tahun. Kita tinggal bagi saja 365 hari. Maka bunganya ketemu 0,098% per hari. Ini masih mematuhi aturan dari OJK. Nah, kalau teman-teman mau memperhitungkan, jadi udah tahu ya, tadi bunganya ketemunya 0,098%. Teman-teman misalkan mau pinjam dengan jangka waktu 3 bulan. Berarti ini dikali 90 hari. Nah, bunganya ketemu 8,8%. Ya, kita tinggal hitung saja misalkan pinjam 1 juta. Bunganya tenornya 3 bulan ya, teman-teman ya. Bunganya tadi ketemu 8,8%. Maka total yang harus teman-teman bayar adalah ini nih. Ini bunganya ketemu 88.000. Total yang harus dibayar adalah 1.088.000. Seperti itu ya. Nah, permasalahannya adalah apabila teman-teman pinjamnya itu tenornya 3 bulan, maka bunganya jadi 0,3% per hari. Mungkin bunganya itu berlaku apabila ada tenor 1 tahun. Padahal di sini tenor maksimalnya adalah 6 bulan gitu ya. Nah, langsung aja nih contohnya teman-teman pinjam 1 juta dengan tenor 3 bulan. Maka total yang harus teman-teman bayar adalah 1.273.000 seperti ini ya. Jadi teman-teman pinjam 1 juta bayarnya harus segini. Tenornya 3 bulan ya. Tinggal dibagi aja, ini dibagi 3. Maka cicilannya sekitar Rp424.000. Lah, apakah ada potongan admin saat kita menerima pencairan? Di sini tertulis tidak ada tambahan biaya apapun, teman-teman. Baik potongan admin di awal ataupun biaya-biaya lainnya. Ya, cuma bunga itu saja ya. Kemudian kalau teman-teman pinjam di sini udah jelas tanpa jaminan apapun, hanya perlu KTP saja untuk daftarnya dan nomor HP yang aktif. Saya lupa ngasih tahu ya, saya lupa disclaimer di awal tadi. Jadi saya disclaimer di akhir aja, di tengah-tengah video gini ya, sorry. Jadi untuk aplikasi yang saya sebutkan tadi, saya tidak di-endorse sama sekali. Saya ngambil aplikasi ini termasuk yang awal tadi, yaitu pinjaman yang untuk pendidikan tadi, itu juga tidak di-endorse. Saya ngambil langsung dari list OJK. Jadi nama-nama aplikasi yang sudah terdaftar di OJK itu saya kasih tahu ke teman-teman. Nggak cuma ini saja ya, teman-teman bisa cek aja di video saya sebelumnya. Saya sudah share banyak aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Jadi saya tidak di-endorse. Saya review berdasarkan apa yang mereka tulis gitu ya. Nah, kalau misalkan dirasa bunganya terlalu mahal, teman-teman tidak menjangkau dengan pemasukan per bulannya, ya saran saya cari aplikasi yang lain ya, karena masih ada banyak aplikasi seperti ini yang bunganya lebih rendah gitu. Cek aja di video saya sebelumnya ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi itulah tadi 2 aplikasi pinjaman online yang aman dan sudah resmi OJK. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka, dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.